Oke teman-teman, kali ini kita akan mengerjakan latihan soal psikotes. Nah, psikotes ini kelompok verbal. Jadi untuk yang submateri yang diujikan adalah kelompok kata. Ini kelompok kata paket 1 dari 5 paket. Jadi oke, next. Langsung aja soal pertama. Kita di sini mencari kata yang tidak sama dengan kelompok kata lainnya. Jadi di sini ada kata suling, saksofon, klarinet, trompet, dan biola. Kalau dilihat, ini adalah kelompok kata alat musik tiup. Oke, jadi yang tidak ditiup hanya biola. Ini digesek. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Di sini ada kelompok kata timur, perjalanan, selatan, arah, dan jurusan. Jadi kalau dilihat timur ini arah, selatan ini arah, arah juga arah. Kemudian jurusan ini menunjukkan arah. Jadi ini kelompok kata navigasi. Jadi yang tidak termasuk kelompok kata navigasi adalah perjalanan. Karena ini adalah kata kerja atau kata benda gitu ya. Selanjutnya ada kelompok kata terbang, jalan, bersepeda, berlayar, dan berkuda. Nah, kalau dilihat di sini adalah berkendara ya, berkendara menggunakan kendaraan. Jadi terbang ini menggunakan pesawat, bersepeda ini menggunakan sepeda, kemudian berlayar ini menggunakan kapal, berkuda ini menggunakan binatang. Jadi yang tidak termasuk adalah jalan. Kemudian selanjutnya ada kelompok kata botol, palang pintu, resleting. Ini maksudnya sleting ya, untuk celana, untuk tas, kemudian keran air dan obeng. Nah, kalau dilihat di sini adalah tools. Jadi ini adalah alat bantu. Palang pintu itu untuk mengunci pintu. Sebenarnya udah gak zaman lagi ya paling pintu. Resleting ini alat untuk menutup. Kemudian keran air ini alat untuk membuka tutup aliran air, dan obeng ini alat untuk membuka baut. Selanjutnya gampang aja. Kemudian di sini ada batu, wol, pasir, baja, kayu. Kalau dilihat di sini ini adalah kelompok kata material. Material apa? Biasanya material bangunan. Jadi yang tidak merupakan kelompok material adalah wol, karena ini adalah kelompok bahan untuk pakaian. Next, soal selanjutnya di sini ada kata bulat, runcing, oval, panjang, sama sempit. Nah, ini kata-kata ini melambangkan dimensi. Dimensi apa? Yaitu dimensi 2 dimensi. Nah, kemudian runcing ini bukan termasuk kelompok kata 2 dimensi karena dia kata sifat. Sifatnya runcing, sifatnya tumpul. Kemudian kalau runcing itu biasanya dia 2 dimensi ya, seperti paku, 3 dimensi. Contohnya paku itu ujungnya runcing, sedangkan paku sendiri adalah benda 3 dimensi. Next. Di sini ada pilihan kata licin, lurus, bergelombang, kasar, dan berbenjol. Nah, kalau dilihat di sini, licin ini biasanya ke permukaan lantai kan, kemudian bergelombang ini seperti jalan, kasar itu juga permukaan, berbenjol juga ini permukaan. Jadi ini adalah kelompok kata permukaan benda. Oke, sedangkan yang bukan adalah lurus. Lurus ini menunjukkan navigasi atau arah. Selanjutnya kita punya kelompok kata jembatan, perbatasan, perkawinan, sungai, jalan setapak. Kalau dilihat jembatan ini biasanya ada muncul di peta, kemudian perbatasan juga ada di peta, sungai juga muncul di peta, jalan setapak juga di peta. Jadi lebih tepatnya ini adalah bentang geografis atau bentang alam yang ada di peta. Jadi yang bukan termasuk adalah perkawinan. Selanjutnya kita punya soal menjahit, makan, mengetuk, memalu, dan menggergaji. Nah, ini semuanya diawali dengan me, kecuali makan ya. Ini semua kata kerja. Menjahit juga kata kerja, mengetuk kata kerja, memalu, menggergaji.
Nah, ini kata kerja apa yang spesifik? Ini kata kerja terkait dengan kegiatan, biasanya kegiatan kerja ya. Jadi ini terkait dengan pekerjaan. Sedangkan makan itu adalah kata kerja yang sifatnya umum. Jadi kalau misalkan menjahit ini pekerjaannya adalah penjahit. Kemudian mengetuk ini maksudnya bisa mengetuk palu, bukan mengetuk pintu ya. Mengetuk palu, mengetuk kayu, mengetuk bahan-bahan material. Kemudian memalu ini biasanya palu dengan paku. Kemudian menggergaji ini biasanya kayu. Jadi kata kerjanya terkait dengan profesi. Jadi yang bukan adalah makan. Selanjutnya, oke, di sini ada kata bintang utara, penunjuk jalan, arah, kompas, dan jam. Ini terkait lagi dengan navigasi. Jadi yang bukan adalah jam. Jam ini bukan menunjukkan arah tetapi menunjukkan waktu. Nah, selanjutnya ada limun, rokok, bir, madat, kopi. Madat ini adalah candu ya. Candu seperti opium gitu. Jadi di antara kelima kata ini yang bukan kelompoknya adalah limun. Kenapa limun? Karena keempat ini adalah apa ya? Makanan, bukan makanan ya. Ya makanan, minuman atau hal lain yang bersifat adiksi. Adiksi ini yang menimbulkan kecanduan seperti juga narkoba gitu. Jadi yang bukan adalah limun. Kalau nggak ada yang tahu limun, ini adalah minuman seperti minuman ringan, seperti yang bersoda-soda seperti itu, nggak usah disebutin merek ya. Selanjutnya di sini ada kata mengasah, mengelas, mengebor, mengetam, sama menyetrika. Nah, bagi yang nggak tahu mengetam itu apa, mengetam itu seperti menyuguh. Menyuguh itu apa sih? Menyuguh itu seperti menghaluskan permukaan kayu pakai sugu. Misalkan kalau beli kayu gelondongan itu kan permukaannya masih kasar, kemudian diketam sampai dia permukaannya halus. Nah, di antara kelima ini yang bukan kelompoknya adalah menyetrika. Karena kalau dilihat ini, mengasah, mengelas, mengebor, mengetam ini kata kerja terkait dengan profesi tukang ya. Ada tukang las, kemudian mengasah ini maksudnya mengasah, bisa mengasah gergaji, mengasah golok, tukang tebas gitu ya. Selanjutnya ada kata melepaskan, menempel, mengikat, menghubungkan, menjalinkan. Nah, kalau dilihat dari kelima ini, 4 kelompok ini yang paling yang di bawah sini itu kata kerja yang menggabungkan dua benda atau menyatukan dua benda atau mengikutkan satu benda ke benda lainnya. Contohnya seperti menjalinkan gini. Nah, jadi kata kerja keempat ini adalah kata kerja yang menunjukkan penggabungan dua benda atau satu benda ke benda lainnya. Yang bukan kelompoknya adalah melepaskan, karena ini artinya memisahkan. Selanjutnya kita punya foto, patung, relief, lukisan, sama siluet. Nah, kalau dilihat ini sepertinya semuanya adalah karya seni. Ingat, foto juga adalah hasil karya seni seperti ilmu fotografi ya. Yang berbeda di sini adalah patung. Kenapa patung? Karena ini karya rupa 3 dimensi. Oke. Lalu bagaimana dengan relief? Relief ini juga walaupun dia dipahat di atas kepingan batu, tapi dia visualnya hanya bisa dilihat dari satu arah, yaitu dari depan aja. Sedangkan patung ini bisa dilihat dari segala arah, dari atas, bawah, kiri, kanan. Jadi kelompok kata ini adalah kelompok kata hasil karya seni 2 dimensi, kecuali patung yang bersifat 3 dimensi. Selanjutnya kita punya elips, lengkung, panah, busur, sama lingkaran. Nah, di sini lagi-lagi kata kerja bentuk 2 dimensi ya. Elips itu kan lonjong, lengkung itu seperti ini. Panah itu benda ya. Kemudian busur itu seperti ini. Kemudian lingkaran itu ya seperti lingkaran. Jadi yang bukan adalah panah, karena ini terkait dengan benda atau alat ya. Selanjutnya kita punya mobil, bus, sepeda, sepeda motor, kereta api. Yang bukan kelompoknya adalah
Ini bisa dua perspektif. Jadi kalau kita pakai perspektif kendaraan bermotor, maka sepeda ini yang bukan pilihan jawabannya. Kalau di perspektif kendaraan di darat yang bisa bergerak secara bebas, ya tentunya kereta api yang bukan kendaraan. Tapi kalau dilihat dari kelompok kendaraan darat, seluruhnya masuk. Nah, jadi bisa kita abaikan kelompok kendaraan di darat. Jadi secara spesifik ini lebih ke arah kendaraan bermotor. Jadi kereta api ini kendaraan bermotor ya, karena dia digerakkan oleh lokomotif yang merupakan motornya. Jadi yang bukan kelompoknya adalah sepeda ini yang kita coret. Selanjutnya tinggal sedikit lagi. Ada kata berkilauan, buram, mengkilat, licin, sama kusam. Nah ini sama seperti permukaan ya, tapi ini lebih ke visualnya. Oke, kilauan itu permukaannya berkilau, kemudian ada juga permukaannya buram, permukaannya mengkilat, ada juga kusam. Nah kalau licin ini bukan, karena dia ini bukan visual, tapi dia sense ini ya, sense disentuh, sentuhan. Jadi ketika dia berjalan di atasnya itu licin, jadi yang bukan kelompok ini adalah licin. Selanjutnya kita punya soal kelulusan, latihan, akreditasi, belajar, ujian. Kelompok kata ini kelompok kata di dunia pendidikan. Oke. Tetapi yang bukan kelompoknya adalah akreditasi. Apa itu akreditasi? Akreditasi itu semacam penilaian ranking terhadap lembaganya. Sedangkan kelulusan, latihan, belajar, ujian ini adalah kelompok kata proses belajar. Sedangkan akreditasi ini adalah atribut, bukan prosesnya. Jadi tidak ada akreditasi, orang tetap bisa belajar, bisa latihan, bisa ujian, seperti itu. Selanjutnya ada soal lorong, pembelahan, perbatasan, perpisahan, pembagi. Nah, kata-kata ini merupakan kata yang menunjukkan pemisahan ya, pemisahan atau memisahkan dua atau lebih subjek. Jadi yang bukan adalah lorong. Lorong ini adalah keterangan tempat. Jadi belum tentu lorong itu memisahkan, bisa jadi lorong itu menghubungkan dua tempat. Cara berpikirnya seperti itu. Selanjutnya, last one. Ada kata keliling, isi, kelangsungan, besar, memuai. Kalau dilihat keliling sama isi ini tentunya berbeda ya. Isi ini 3 dimensi, keliling ini 2 dimensi, besar ini juga sifatnya 3 dimensi, kemudian memuai juga 3 dimensi. Tapi karena di sini ada kata kelangsungan, ini udah pasti kata ini yang salah. Jadi bisa kita simpulkan adalah keliling, isi, besar, dan memuai ini kelompok kata perspektif dimensi, baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke teman-teman, ternyata kita udah mengerjakan 20 soal ini dalam waktu 13 menit beserta dengan pembahasannya. Semoga cukup membantu. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.